Nyanyi kau Kapir. Kapir nyanyi kau. Nyanyi. Bentar. Nyanyi ya. Ya. Nyanyi kau Kapir. Kapir Kita nyanyi akan kau. bernyanyi untuk muslim ya. Baik. Bentar. Ya nyanyi kau Kapir. Kita nyanyi ya. Nyanyi. Ada setan, ada setan, ada setan di hidungmu. Setan tidur di hidung muslim karena hadis bilang demikian. Yo. Memfitnah. Sungguh Anda nekat yang nyata. Saya kalau ngomong ada dasarnya, kata Muhammad. Nih, saya suruh nanti Anda membaca, tapi jangan lagi Anda bilang bahwa saya menjelekkan agama Islam. Saya putar kamera saya. Dengar, Anda nggak usah membuka hadis-hadis. Anda nggak usah buka begitu. Anda tidak percaya lagi dengan setan hadis. Anda tidak percaya dengan hadis kapir. ini. Dengar dulu manusia kapir. Dengar dulu. Ini Muhammad yang bilang gimana? Anda nggak usah menjelekkan muslim kapir. Dengarin dulu. Nih, saya bacakan ya, saya Dengar, bacakan nih. kapir. Ini bahkan judulnya. Dengar. Bahkan ini sudah judulnya, setan bermalam di rongga hidung. Apa yang harus kita lakukan? Nih, perhatikan. Nih ya. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, jika seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, hendaknya dia beristinsar. Maksudnya memasukkan air ke hidungnya untuk kemudian dikeluarkan kembali sebanyak 3 kali. Karena setan-setan tidur di lubang hidungnya. Makanya saya bilang di lubang hidungmu ada Karena setan. setan-setan itu. Lu Kapir, gimana? dengar dulu. Dengar dulu kapir. Nggak usah Anda menjelekkan umat Islam di sini. Kok Dengar dulu. menjelek? Setan Di mana saya menjelek? di hidung manusia. Itu tidak Itu di hidung menjelekkan. manusia. Itu adalah Tidak fakta kuat manusia bahwa itu. di hidung kalian memang setan tidur di situ. Itu bukan fakta kapir. Anda Loh, salah. berarti tadi Muhammad ya bohong. Salah Anda. Makanya Salahnya di mana? Coba, salahnya di mana? Nabi Muhammad tidak pernah bohong. Oke, salahnya di mana di situ tadi? Anda yang berbohong. Anda suka menghina agama Islam. Memfitnah. Saya boleh nyanyi? Nggak usah kau jelekan agama Bentar. Islam kapir. Saya boleh nyanyi nggak? Nyanyi Saya kok boleh nyanyi kapir. nggak? Boleh Nyanyi kok nyanyi? kapir. Nyanyi Nyanyi. kok kapir. Nyanyi kok kapir. Saya boleh nyanyi nggak? Nyanyi. Baik, baik. Nyanyilah kapir. Ada setan, ada setan, ada Kamu setan setan kapir. di hidungmu. Ada setan di hidungmu. Dengar kapir. Setan, ada setan, ada setan di hidungmu. Setan tidur di hidung muslim karena hadis bilang demikian. Wadah setan di lubang hidung orang Islam. Saya kalau ngomong ada dasarnya, kata Muhammad ada setan. Sungguh Anda nekat yang nyata.
Tadi pagi itu saya lihat komalnya Bang Edis membahas tentang setan yang nginep atau tidur di hidungnya orang Islam, gitu kan. Jadi selama masih Muslim, setan akan datang terus meskipun dibersihkan setiap hari. Makanya setiap bangun tidur harus dibersihkan karena ada setan di situ. Bagaimana caranya biar setannya tidak balik-balik? Ya keluar daripada Islam. Bang Edis cerdas ini. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda bahwasanya setan itu di malam hari, kata Rasulullah, dia bermalam fi khayshumati ahadikum, kata Rasulullah. Malam hari setan ngendep di pangkal hidung kalian. Salah satu tempat yang difavoritin sama setan di dalam tubuh manusia adalah pangkal hidung. Makanya kita kalau bangun tidur, wudu, baik itu mau sholat subuh, ataupun sholat sunnah subuh, ataupun sholat tahajud, walaupun hidung ini nggak wajib, tapi ini sunnah. Karena di sini tempat setan ngendep. Ya. Dengan kita mencuci hidung kita, dan dihirup, sunnahnya tuh dihirup. Bukan cuma begini, bukan. Kan biasanya orang wudhu cuma begini doang nih. Ambil air digituin. Tapi dihirup, makanya tadi ngambil separuh ke mulut, separuh dihirup. Cuma dihirupnya jangan sampai terlalu kenceng. Ya, bahaya juga nanti kalau sampai kenceng sakit nanti ntar. Bagaimana caranya biar setannya tidak balik-balik? Ya keluar daripada Islam. Bang Edis cerdas ini. Ada setan, ada setan, ada setan di hidungmu. Setan tidur di hidung Muslim karena hadis bilang demikian. Setan bermalam di dalam hidung kita. Hah? Kok bisa? Nah, teman-teman, ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita salah satu cara agar tidak syaitan mengganggu kita. Kata Nabi, ketika kita bangun tidur, maka bersihkanlah hidung kita dengan cara memasukkan air ke dalam hidung. Lakukan itu 3 kali. Karena syaitan tinggal di dalam bagian hidung kita. Nah, oleh karenanya teman-teman, setiap bangun tidur, jangan lupa ya, bersihkan hidung kita dengan memasukkan air dan lakukan 3 kali. Bagaimana caranya biar setannya tidak balik-balik? Ya keluar daripada Islam. Bang Edis cerdas ini. Saya boleh nyanyi? Nggak usah kau juga ada Bentar. kapir. Saya boleh nyanyi nggak? Nyanyi Saya kok boleh nyanyi kapir. nggak? Nyanyi kok Boleh kapir. Nyanyi Nyanyi. kok kapir. Nyanyi kok kapir. Saya boleh nyanyi nggak? Nyanyi. Baik, baik. Ada setan, ada setan, ada setan di hidungmu. Setan tidur di hidung Muslim karena hadis bilang demikian. Bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza istayqadha ahadukum min manamihi fayatawaddoa falyastaghfir thalathan fa inna syaitana yabitu ala khaysyumihi." Bahwasanya ketika seseorang itu hendak bangun tidur, maka ketika dia berwudu, maka disunahkan untuknya untuk falyastaghfir thalathan, untuk menghirup air ke dalam hidungnya. Jadi memasukkan air dengan cara dihirup sebanyak 3 kali. Nah, kemudian beliau melanjutkan riwayat hadisnya, fa inna syaitana yabitu ala khaysyumihi. Sesungguhnya syaitan itu bertempat tinggal di dalam hidungnya. Banyak muslim itu kalah itu tentang tema ini. Silakan. Jadi saya mau menyelesaikan tema ini dulu. Silakan Bang, silakan. Ya. Ada setan di lubang hidung orang muslim. Betul kan? Ya. Kenapa tema ini
ada tambahan kalimat muslim, sedangkan dalam hadisnya itu tidak ada. Karena di hadis ini berbicara tentang muslim. Kok bisa Bang Edis itu bilang berbicara tentang muslim? Karena Muhammad ngomongin itu pasti sama pengikutnya, dan pengikutnya itu muslim. Nggak mungkin Muhammad lagi ngomong sama orang Kristen, mana berani dia ngomong begitu sama orang Kristen, sama orang Nasrani. Itu kepada orang. Iya, Semua orang itu muslim tidak? Loh, Bang Edis orang apa bukan? Bang, di dalam konteks Edis ini orang apa bukan? saya orang. Orang. Berarti masuk dalam lingkup hadis tersebut. Tidak, karena apa? Karena saya bukan termasuk pengikut Muhammad. Bang, coba Dalam dengerin hadis pelan-pelan. tersebut- Pelan-pelan, Bang, pelan-pelan. Di sini Muhammad berbicara. Ya. Lawan bicaranya orang Muslim atau orang Nasrani? Gimana? Ketika Muhammad sedang berbicara, jikalau kalian bangun tidur. Dia ngomong Ya. begitu, kalian di situ orang Nasrani atau orang Muslim? Orang muslim. Orang Muslim. Jikalau kalian orang Muslim bangun tidur, maka hiruplah air, beristinsar namanya. Hirup air 3 kali, lalu dihembuskan lagi. Begitu kan? Seperti orang buang ingus begitu. Nah, supaya apa? Karena setan bermalam di situ, betul? Betul. Artinya kalian semalam tidur bareng setan, betul? Betul. Betul. Makanya Bang, selama Anda jadi orang Muslim, selama itu pula Anda tidur dengan setan. Makanya Bang, datang kepada Yesus, jalan yang benar. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Makanya Yesus mengutus yang namanya Roh Kudus. Kalau Roh Kudus itu tinggal di hati manusia, maka roh itu nanti yang akan membimbing dia, mengepalai dia, memimpin dia kepada jalan yang benar. Dia akan menginsapkan manusia, dia akan menginsapkan dunia. Sementara kalau Anda mengikut Muhammad, yang tidur di hidung Anda itu adalah syaitan. Tiap pagi Anda ambil air, bersihkan lagi, besok datang lagi, besok bersihkan lagi, balik lagi. Anda tak ubahnya seperti pegawai hotel yang membersihkan tempat tidur orang yang tidur di situ semalam. Tapi sayang 1000 sayang yang tidur syaitan. Bukankah ini seperti hidung Anda seperti hotel bintang 5 bagi syaitan dan Anda pegawainya? Coba. Ketika umat muslim berwudu, membersihkan hidung, membersihkan mulut, itu setan sudah pergi. Oke, Tapi besok datang Anda, lagi? Bang Edis, Besok datang lagi? Anda Bang Edis tidak mengambil wudu, berarti setan tetap bersarang. Lu tidak, kami di dalam iman kami, dengar, saya bacakan ya, gini aja, saya singkat aja. Di dalam iman kami Bang, jikalau Roh Kudus itu tinggal di hati kami, yang memenuhi jiwa kami, yang memenuhi roh kami itu roh yang daripada Tuhan. Nah, sementara Bang, di dalam ajaran agama Islam, suatu ketika Nabi itu pernah ditanya, wahai Nabi, apakah benar bahwasanya manusia itu didampingi oleh korin? Maksudnya pendamping. Betul. Dan pendamping korinnya itu adalah setan, betul. Dan setan itu membisikkan, ingin mengendalikan orang itu supaya berbuat jahat, betul. Nah, lalu Aisyah bertanya, apakah termasuk juga engkau, wahai Rasulullah? Apa kata Muhammad? Termasuk juga aku. Tetapi, dikatakan, tetapi setan atau korin yang mendampingiku sudah masuk Islam. Betul? Nah, artinya apa? Artinya setan sudah masuk Islam. Betul? Sementara kata Yesus, bahwa setan itu adalah bapa segala dusta. Nah, kenapa? Karena setan sudah masuk Islam, sudah ini. Tahu nggak apa kata Muhammad di dalam hadis? Betulkah bahwa Muhammad mengajari umat muslim boleh berdusta di dalam 3 perkara? Betul? Jangan malu-malu Bang, jangan ada suara, betul tidak? Muhammad mengajari umat muslim boleh berdusta dalam 3 perkara, betul? Betul. Betul. Makanya Bang, apa yang Yesus katakan? Dikatakan oleh Yesus, setan adalah bapa segala dusta. Dan setan menurut Muhammad sudah masuk Islam.
Makanya Muhammad mengajari kalian boleh berdusta dalam 3 perkara. Di dalam Injil dikatakan, jika iya, katakan iya. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Tapi Muhammad mengizinkan orang muslim boleh berdusta di dalam 3 perkara. Coba bang, siapa yang mau Anda ikuti? Anda mau ikuti Yesus atau mau ikut Muhammad? Perkara. Apakah Anda Bang Edi sudah tahu 3 perkara tersebut itu apa? Baik. Loh, kemana Anda perginya ini? Saya tidak turunkan loh ya. Saya tidak turunkan teman-teman. Silakan naik lagi. Aduh berat ini saudara. Bagaimana caranya biar setannya tidak balik-balik? Ya keluar daripada Islam. Setan tidur di hidung muslim karena hadis bilang demikian. Ada setan di lubang hidung orang Islam. Saya kalau ngomong ada dasarnya, kata Muhammad. Ada setan, iya, di lubang hidung orang Islam. Ada setan, ya kata Muhammad di dalam hati. Ada setan. Suruh kitanya bersihkan hidung sama telinga, juga mata, supaya tidak setan di dalam hidung kita, betul? Betul kan dulu, betul kan tidak? Yes. Nah, karena Muhammadlah seorang muslim itu bergerak. Begitu. Makanya saya bilang, yang mengendalikan seorang muslim itu Allah dan Muhammad. Begitu. Nah, menurut Muhammad nih, menurut Muhammad, mungkin mbaknya belum pernah dengar tadinya sebelumnya. Menurut Muhammad, apa alasan seorang muslim ambil air lalu menyedotnya 3 kali, menghirupnya 3 kali? Gitu. Apa? Tahu nggak apa alasannya? Untuk membersihkan aja sebenarnya. Salah. Karena kata Muhammad, setan tidur di situ semalam. Loh, belum pernah dengar? Belum. Iya. Nih, saya kasih tunjuk ya. Artinya kalau kita ngomong-ngomong tanpa dasar itu kan nanti kita disangka fitnah ya. Nih, saya kasih contoh. Lihat ya. Saya kasih hadisnya. Bagaimana setan itu tidur di lubang hidung orang Islam. Makanya saya bilang umat yang sangat dekat dengan setan, bahkan tidur mereka dengan setan, itu adalah umat Islam. Karena setan ada di lubang hidung orang Islam. Perhatikan ya. Saya tidak mengada-ngada, Mbak. Nih. Oke, nih ya. Nih. Saya kasih tunjuk hadisnya. Perhatikan. Bagaimana di sini dikasih judul setan bersemayam di rongga hidung. Nah, apa yang mesti dilakukan nih? Menurut hadis, nih saya bacakan hadisnya ya. Dari Abu Hurairah. Jika seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, hendaknya dia beristinsar. Maksudnya memasukkan air ke lubang hidungnya untuk kemudian dikeluarkan kembali sebanyak 3 kali. Karena setan-setan tidur ya di lubang hidungnya. Ini kata Muhammad nih, bahwa Rasulullah bersabda. Jadi ini katanya Muhammad. Nah, walaupun Anda bersihkan atau menarik beristinsar ke nanti pagi subuh, besok setan datang lagi, dibersihin lagi, besok setan datang lagi, dibersihin lagi, besok setan datang lagi. Artinya selama Anda menjadi umat Islam, selama-lamanya lah Anda akan tidur bersama dengan setan. Betul. Tapi itu kan bukan ngambil wudhu pas subuh doang. Setiap ambil wudhu. Iya, makanya saya bilang setiap hari umat muslim akan tidur bersama dengan setan. Setiap hari.
Nah, makanya kalau jadi orang Kristen, Kristen itu bukan soal cuci-cuci. Enggak. Kristen bukan dalam hal cuci-cuci hidung. Bukan begitu. Tapi bagaimana mengisi hati dengan hadirat Tuhan. Bagaimana supaya Tuhan itu tinggal di hatinya. Nah, ketika Tuhan tinggal di hati seseorang, maka seseorang itu akan melangkah berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Makanya ada lagunya. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, sebab tangan kasih-Nya membimbingku, gitu. Jadi menjadi seorang Kristen artinya menjadikan Tuhan itu berdaulat, berkuasa atas dirinya dan mengendalikan dirinya. Sebenarnya menjadi seorang Muslim juga seperti itu. Menjadikan Allah berdaulat di dalam diri dia. Tapi masalahnya kalau Allah berdaulat di dalam diri seseorang, seseorang bisa menjadi jahat. Loh, mau saya kasih buktinya nggak? Boleh. Boleh. Baik, saya kasih buktinya. Saya kasih buktinya ya. Bagaimana jika seseorang menjadi seorang Muslim. Lihat ya. Saya sudah pernah mengatakan, mustahil seseorang menjadi Islam di detik yang sama dia tidak jadi orang jahat. Kalau banyak Islam yang baik, banyak. Orang Islam yang baik-baik itu adalah mereka yang tidak menjalankan agama Islam. Kalau mereka menjalankan agama Islam, waduh, lihat nih, saya kasih tunjuk. Jadi seperti ini nanti. Perhatikan. Saya balik kamera saya. Bagaimana jika seseorang menjadi seorang Muslim? Nih, saya tunjukkan hadisnya. Nih, dari Abu Hurairah. Nih, saya tunjukkan ya. Perhatikan. Berkata Rasulullah, janganlah memulai mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Jika kalian bertemu dengan mereka di jalan, persempitlah jalan mereka. Jadi menjadi seorang Muslim, kalau Anda bertemu dengan Yahudi, bertemu dengan Nasrani, sempit, desak mereka ke jalan yang sempit. Nih, jangan memberi salam. Memberi salam saja tidak boleh. Bahkan kalau ada tetanggamu ya yang lapar, ya yang tidak memiliki makanan, kalau dia bukan Muslim nggak boleh ditolong. Saya tunjuk lagi hadisnya ya. Artinya saya tidak mau ngomong asal-asalan, Mbak ya. Begini, bentar ya. Ya. Perhatikan ya. Saya akan tunjukkan jikalau menjadi seorang Islam tuh jadinya kayak begini. Nih, perhatikan nih. Diriwayatkan oleh Tirmizi, diriwayatkan oleh Abu Daud dan seterusnya. Perhatikan ya. Nih. Saya kasih baca, beliau menegaskan, nih hadisnya. Nabi SAW bersabda, jangan engkau berteman kecuali dengan orang beriman, dan jangan memakan makananmu selain daripada orang yang bertakwa. Jadi kalau ada tetanggamu yang Kristen, yang Wahyudi, yang Hindu, lapar, tidak punya makanan, jangan beri mereka makanan. Jangan memakan makananmu selain yang bertakwa. Nggak boleh. Nah, itu sangat berbeda dengan ajaran kekristenan, Mbak. Di mana apa yang diajarkan oleh Yesus? Ya kan? Ya. Manusia itu daging. Ya kan? Makanya Yesus mengajarkan supaya kita itu membiasakan menghidupkan roh kita. Karena daging itu lemah, berbuat salah. Makanya kita itu dibiasakan untuk mengampuni orang. Makanya Yesus berkata, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuh. Ya kan? Kalau dalam ajaran agama Islam, mana ada mengasihi semua orang. Kalau mengasihi sesama Muslim ada. Gitu. Iya. Iya, mengasihi sesama Muslim, berbuat baik harus sesama Muslim. Gitu. Antara tempat tidur syaitan adalah di hidung anak Adam. Jadi, apa pesanan Nabi untuk kita hilangkan syaitan tersebut? Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Al-Bukhari, jika seseorang itu bangun daripada tidur, maka berwuduklah
Dan masukkanlah air ke dalam hidung sebanyak 3 kali. Sesungguhnya syaitan itu tidur di dalam hidung-hidung manusia. Jadi bila kita bangun subuh tu, pasti kita akan berwuduk. Jadi apa kata kita lengkapkan lagi wuduk kita dengan mengamalkan sunat-sunat di dalam wuduk, terutamanya memasukkan air ke dalam hidung. Bagaimana caranya biar setannya tidak balik-balik? Ya keluar daripada Islam. Bang Edis cerdas ini. Umat apa yang paling dekat dengan setan? Umat Islam. Kenapa Edis TV kamu mengatakan bahwa umat Islam paling dekat dengan setan? Karena menurut Muhammad, setan tidur di lubang hidung orang Islam. Yang ngomong siapa? Yang ngomong Muhammad. Ya, yuk, aduh. Memang sungguh nekat yang nyata ya mereka ya. Saya boleh nyanyi? Nggak usah kau juga ada Bentar. kafir. Saya boleh nyanyi nggak? Nyanyi kok kafir. Nyanyi kok kafir. Nyanyi kok kafir. Nyanyi kok kafir. Saya boleh nyanyi nggak? Nyanyi. Oke, baik. Bagaimana caranya biar setannya tidak balik-balik? Ya keluar daripada Islam. Bang Edis cerdas ini.